Hai hai hai, selamat datang kembali di channel kesayangan kita sob. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Platoon yang dirilis tahun 1986 yang menceritakan tentang Perang Vietnam. Cerita berlatar pada tahun 1967, tepatnya di dekat perbatasan Kamboja. Terlihat seorang relawan Angkatan Darat Amerika bernama Chris Taylor bersama tentara muda lainnya. Mereka baru saja sampai di markas tentara Amerika, dan mereka pun langsung disambut oleh para seniornya. Keesokan harinya, mereka pun langsung ditugaskan untuk berpatroli bersama para seniornya. Di mana saat itu Chris yang baru pertama kali ditugaskan nampak kewalahan ketika harus melewati medan yang cukup ekstrim. Tidak hanya itu, mental Chris juga belum siap, dan hal itu terbukti ketika dirinya melihat mayat tentara musuh yang sudah membusuk dan tergeletak begitu saja. Singkat cerita, patroli hari itu pun selesai, dan mereka kembali menuju markas. The unwritten rule is a new guy's life. I hope you don't get that laundry gig. I hope Manny get it. Tidak lama kemudian, seorang sersan bernama Bernes mendapat kabar bahwa batalion ketiga yang berjarak 15 km dari markas baru saja mendapat serangan dari para tentara Vietnam, hingga mengakibatkan satu peleton hancur lebur. Kemudian sersan Bernes memberitakan sersan Elias untuk mengerahkan pasukannya menuju lokasi kejadian, dan persiapan pun langsung dilakukan, di mana Chris yang merupakan anak baru dan masih sangat awam dengan medan pertempuran, dirinya diberi arahan terlebih dahulu oleh sersan Elias. Setelah selesai diberi arahan, Chris beserta yang lainnya pun langsung berangkat. Hingga akhirnya setelah menempuh perjalanan 1 jam lebih, mereka pun sampai di lokasi. Dan tanpa buang-buang waktu, mereka semua pun langsung membagi tugas untuk berjaga meskipun hujan tak kunjung reda. Dan saat bagian Chris yang berjaga, tiba-tiba dirinya melihat sebuah pergerakan dari para tentara Vietnam. Hingga akhirnya pertempuran pun terjadi. Namun beruntungnya, para tentara Amerika berhasil memukul mundur para tentara Vietnam. Meski begitu, sersan Bernes memarahi Chris karena tidak meledakkan ranjaunya ketika tentara Vietnam mendekat, sehingga mengakibatkan salah seorang dari mereka terluka dan seorang lagi tewas. Di hari berikutnya, patroli terus dilakukan, dan kali ini para tentara Amerika bergerak lebih jauh, dan saat di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah bunker yang nampaknya menjadi tempat persembunyian tentara Vietnam. Lalu sersan Elias yang penasaran pun langsung mengecek ke dalam bunker tersebut untuk memastikan apakah masih ada musuh atau tidak. Dan benar saja, dirinya berhasil menemukan satu tentara musuh. Dan di saat bersamaan, 2 anak buahnya yang juga sedang mengecek di sekitar bunker tiba-tiba terkena jebakan yang dipasang oleh para tentara Vietnam, sehingga mereka pun langsung pindah alam. Kini posisi mereka pun dalam bahaya. Karena dengan adanya jebakan itu, berarti para tentara Vietnam berada di dekat mereka. Disebabkan tidak mau kehilangan pasukannya lagi, sersan Bernes, sersan Elias, dan yang lainnya pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju sebuah desa. Tapi lagi-lagi, di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan mayat tentara Amerika yang digantung di sebuah pohon. Dan sudah pasti yang melakukannya adalah tentara Vietnam. Melihat hal itu, sersan Bernes serta pasukannya pun tidak terima, dan mereka langsung meluapkan semua amarahnya dengan menghabisi para warga desa yang mencoba melawan mereka. Melihat itu, sersan Elias yang baru saja sampai di desa tersebut pun langsung berusaha menghentikan aksi gila sersan Bernes terhadap para warga hingga mereka pun adu jotos. Setelah itu, akhirnya desa tersebut dihancurkan, dan para warga desa yang tersisa dibawa untuk kemudian diinterogasi. Setelah kejadian tersebut, sersan Elias yang merasa tindakan sersan Bernes tidak manusiawi karena telah menembak warga desa tanpa alasan yang jelas,
pun langsung melaporkan hal itu ke Kapten Harris. Dan Kapten Harris akan membawa kasus tersebut ke pengadilan militer. Setelah mereka kembali ke markas utama, sejak saat itulah Sersan Elias dan Sersan Barnes pun bermusuhan. Bahkan bukan hanya mereka, pasukannya pun kini terbagi menjadi dua kubu. Hari demi hari pun berlalu. Meskipun kini mereka terbagi menjadi dua kubu, namun patroli terus dilakukan. Bahkan kali ini mereka telah bergerak sangat jauh dan masuk ke pedalaman hutan Vietnam. Tapi tiba-tiba mereka mendapat serangan yang begitu kuat dari para tentara Vietnam yang ternyata sudah menunggu kedatangan mereka dari tadi. Dan keadaan pun semakin kacau. Ketika Letnan Wolfe yang belum berpengalaman salah memberikan koordinat pada petugas artileri dan justru serangan artileri tersebut malah mengenai pasukan mereka sendiri. Alhasil, sebagian dari mereka pun banyak yang tewas dan terluka parah. Di mana Sersan Barnes melihat pasukannya makin terdesak, seketika langsung memerintahkan untuk mundur. Tapi saat itu, Sersan Elias yang sedang menyusup ke pertahanan tentara Vietnam tidak mengetahui berita tersebut, sehingga Sersan Barnes yang ternyata tidak tega meninggalkan Sersan Elias memutuskan untuk menyusulnya. Sementara itu, Sersan Elias yang dirinya bertempur sendirian melawan tentara Vietnam yang berkeliaran di hutan tersebut. Namun saat sudah ketemu dengan Sersan Elias yang tengah berjuang sendirian, Sersan Barnes justru berubah pikiran dan rasa kesalnya terhadap Sersan Elias kembali muncul. Hingga pada akhirnya dirinya pun memilih untuk menembaknya. Lalu Chris yang saat itu pro terhadap Sersan Elias mencoba menanyakan kondisi Sersan Elias. Namun Sersan Barnes menjawab dengan perkataan bohong bahwa Sersan Elias telah tewas ditembak oleh musuh. Singkat cerita, semua pasukan Amerika dievakuasi menuju markas utama dengan menggunakan helikopter. Dan di saat itu juga mereka melihat Sersan Elias yang ternyata masih hidup, sedang dikejar-kejar oleh para tentara Vietnam. Meskipun mendapatkan bantuan serangan udara, Sersan Elias yang sudah terluka parah pun pada akhirnya tewas. Di mana tewasnya Sersan Elias ternyata membuat beberapa pasukan yang pro terhadapnya murka, dan mereka menyalahkan Sersan Barnes yang dengan sengaja menembak Sersan Elias. Bahkan Chris yang sudah tidak bisa menahan rasa kesalnya seketika langsung menyerang Sersan Barnes dan mencoba untuk membunuhnya. Tapi bukannya berhasil, justru Chris lah yang nyaris terbunuh oleh Sersan Barnes. Dan beruntungnya salah satu temannya berhasil memujuk Sersan Barnes untuk tidak membunuh Chris. Keesokan harinya, mereka kembali dikirimkan menuju sebuah tempat yang hanya berjarak 2 kilo dari Kamboja untuk mempertahankan posisi pertahanan. Dan tempat tersebut dikenal dengan Lembah Kematian. Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana tentara Vietnam terlihat mulai bersiap untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap markas tentara Amerika. Dan tak lama kemudian, serangan pun langsung dilancarkan ke markas Amerika. Di mana serangan tersebut benar-benar membuat para tentara Amerika kocar-kacir. Mereka terkepung dari segala arah dan para tentara Vietnam terus berdatangan, yang mana mereka tidak ada hentinya menyerangi pasukan Amerika. Bahkan salah seorang tentara Vietnam nekat menghancurkan markas batalion dalam serangan bunuh diri. Melihat itu, akhirnya Kapten Harris yang merupakan pemimpin markas memutuskan untuk mengambil resiko, di mana dirinya meminta bantuan udara dan memerintahkan sang pilot untuk menjatuhkan segala senjata yang ada ke markas. Dan tak lama kemudian pesawat pun datang, serta langsung menjatuhkan bom yang meluluh lantakan semuanya. Yang mana saat itu korban tewas dari kedua belah pihak sangat banyak. Tapi luar biasanya Chris berhasil selamat, meskipun harus mengalami luka yang cukup parah. Bahkan sebelum dievakuasi, Chris yang sangat dendam terhadap Sersan Barnes, akhirnya dirinya pun bisa membunuhnya. Kemudian Chris dan tentara lainnya yang terluka akhirnya dievakuasi untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Sementara itu, karena Sersan Barnes mati, kini komando peleton pun diberikan kepada Sersan O'Neill untuk memimpin pertempuran selanjutnya. Di akhir film, saat Chris pergi meninggalkan tempat itu, dirinya menangis
ketika melihat banyak mayat yang bergelimpangan akibat perperangan. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengesankan.